Stres di tempat kerja. Saya akan membagikan bagaimana cara saya mengelola stres di tempat kerja. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Siapa tahu apa yang saya alami, apa yang saya jalani itu bisa berguna bagi kalian. Pengen tahu bagaimana saya mengelola stres di tempat kerja? Jangan kemana-mana, tetap di Riva Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riva Channel, bagaimana kabarnya kalian? Semoga hari ini kalian selalu diberikan kemudahan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kadang di dalam dunia kerja, terutama kalian yang bekerja, entah bekerja di kantor, bekerja di pabrik, atau bekerja di tempat-tempat yang lain, ketika kita begitu banyak pekerjaan dengan tekanan deadline yang sangat tinggi, dengan banyaknya tugas-tugas yang harus kita selesaikan, dan juga kita dikejar waktu, harus menyelesaikan banyak pekerjaan-pekerjaan. Bisa jadi yang tidak kita jadwalkan, tapi kita harus kerjakan, mau tidak mau, apalagi kalau permintaan dari pimpinan. Dan juga bisa jadi adanya masalah di lingkungan keluarga, adanya masalah di kantor, dengan orang per orang, yang akhirnya kita stres sendiri di tempat kerja. Ada 5 cara yang saya lakukan untuk mengurangi stres itu, atau mengelola stres itu. Kadang ya itu nggak bisa kita hindari stres itu, tapi minimal kita bisa mengelolanya. Yang pertama, ketika kita sudah mulai stres, sudah mulai besar tekanan dari pekerjaan, dengan adanya deadline, dengan pekerjaan yang menumpuk, luangkan diri kalian untuk relaksasi dengan cara menarik nafas dalam-dalam, ya, sambil mencoba untuk menenangkan diri, mengosongkan pikiran sejenak, barang ya 5 detik atau 2-3 detik ya. Nah, seperti itu akan mengurangi sedikit tekanan dan beban pikiran kita akan sedikit meringankan gitu. Karena apa? Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu secara tidak langsung iramanya kita stabilkan. Kadang kalau kita banyak pekerjaan, kayak orang lari keliling lapangan, ngos-ngosan. Tapi dengan cara narik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan, ya menurut saya efektif juga sih. Kadang sebentar saja, 2 detik, 3 detik, beberapa kali, 2-3 kali, ya mudah-mudahan bisa menenangkan diri kita juga. Lalu yang kedua, kita harus membuat skala prioritas. Di video saya selanjutnya, bagaimana kita membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Di dalam pekerjaan, kita harus membuat skala prioritas yang pada saatnya kita juga tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita hadapi. Pekerjaan ini harus kita lakukan dan itu akan memerlukan konsentrasi yang sangat besar. Nah, ketika kita sudah tahu yang mau kita lakukan apa, kalau bahasa sayanya, kita menghadirkan diri kita sepenuhnya. Kalau bahasa saya adalah konsentrasi tingkat tinggi, atau bahasa gaulnya sekarang, sacet-sacet lah, ya, mengerjakan segala sesuatunya dengan cara cepat, tepat, dan hasilnya sesuai yang kita inginkan, atau bahkan pimpinan yang menginginkan hasilnya seperti apa. Jadi dengan adanya kita membuat jadwal pekerjaan, skala prioritas, itu akan membantu kita. Yang ketiga adalah senyum dan humor. Ya, terkadang kita di dalam kantor saking stresnya, bahasa-bahasa stres itu, bahasa-bahasa dengan penuh jok-jok orang kantoran ya, itu kadang bikin lucu juga gitu. Ya, ketika bos atau pimpinan kita memerlukan pekerjaan hasil yang cepat, ya itu memerlukan konsentrasi yang tingkat tinggi. Tetapi terkadang teman kantor kita ada aja yang membuat kita tertawa dengan kelakarnya, dengan humor-humornya, humor-humor orang kantoran. Hal-hal itu penting sebenarnya. Kenapa? Ketika orang stres, dia perlu senyum, perlu humor, sedikit saja, tapi jangan kebablasan. Yang ada bercanda melulu, kerjaan nggak kelar-kelar. Dengannya canda-canda kecil, dengan humor-humor kecil khas orang kantoran, itu akan merubah mood kita, akan merubah suasana hati kita yang tadinya benar-benar stres tingkat tinggi. Dengan adanya jok-jok itu, dengan adanya ketawa ketiwi dengan teman-teman sekantor, itu akan membuat kita sedikit meringankan beban pikiran, beban hati. Dengan ketawa itu adalah obat yang terbaik sebenarnya untuk mengurangi stres di tempat kerja. Lalu yang keempat adalah kalian lakukan aktivitas fisik ringan. Kalau saya biasanya dalam rentang waktu, misalkan kita mengerjakan sesuatu, kita sudah 1 jam nih.
Ketika kita sudah melakukan 1 jam, kita rileks dulu. Biasanya yang biasa saya lakukan, berdiri atau kita meninggalkan meja kita jalan aja keluar. Jalan keluar, sekedar melihat suasana, tapi jangan lama-lama jalan keluar terus nggak balik-balik lagi. Itu salah juga. Ya kita jalan keluar, melihat suasana, oh begini, begini. Yaudah balik aja. Atau kadang apa ya, dengan cara kita biasanya perenggangan, ya pala lah diginiin, terus wah badan diputer-puterin segala macam. Itu bisa. Dengan kita melakukan gerak ringan itu sedikit akan membantu meringankan beban stres kita di tempat kerja. Kalau saya biasanya, saya pergi keluar. Artinya pergi keluar, kita meninggalkan meja kerja kita melangkah keluar, cari yang hijau-hijau nih. Cari taman, misalkan. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Sekedar ngelihat yang hijau-hijau kalau ada taman. Kalau nggak ada taman, ya sudah. Yang penting kita keluar aja dulu dari tempat kerja kita, dari meja kerja kita. Tapi kalau bisa dilakukan ya, dan itu jangan kesering-seringan juga. 1 jam kerja, kita keluar 10 menit, terus 1 jam lagi, wah bisa dipecat sama bos itu begitu. Bisa nanti, kamu ini mau kerja apa mau jalan-jalan? Itu repot juga begitu. Ya olahraga ringan di tempat duduk kita juga bisa. Kalau saya biasanya seperti itu. Ya kita perenggangan gitu ya. Atau bagaimanalah cara-cara kalian yang biasalah, yang membuat kalian santai. Dan biasanya kalau saya ya sambil seruput kopi, ya sambil santai. Atau bisa juga dengan aktivitas ringan itu kalian melakukan sedikit memijat-mijat tangan, memijat kaki, itu bisa meringankan beban pikiran kita. Lalu yang kelima adalah kita melakukan komunikasi yang terbuka kepada rekan kerja, kepada pimpinan. Kita komunikasikan, jangan ragu untuk kita berbicara mengenai beban kerja kita. Jangan ragu kita untuk membicarakan apa sih tugas-tugas kita, terutama kepada pimpinan. Ketika kita stres sendiri, orang taunya kita kerja, benar-benar kerja, kita benar-benar mengetahui segala sesuatunya, dan apalagi kita, orang ngelihatnya kita multitasking, dikasih kerjaan apa aja kelar, padahal stres sendiri. Nah seperti itu jangan. Jadi dikomunikasikan, ini kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak, dibilang, ngomong, ngobrol sama temen nih kantor, waduh gua nggak bisa nih kayak begini nih, gimana ya caranya? Udah ngobrol aja sama pimpinan, Pak ini saya perlu bantuan. Atau, Pak, ini saya tidak bisa mengerjakan dengan waktu yang begini singkat, saya perlu waktu untuk apa? Untuk melakukan analisa, untuk melakukan penilaian, atau melakukan survei. Kalian jelaskan, komunikasikan dengan terbuka, bahwa apa yang kita kerjakan, itu kita memerlukan mungkin data, mungkin waktu, itu harus dibicarakan. Jangan sampai kita kerjain aja sendiri, stres sendiri, orang ngelihatnya maruk banget sama kerjaan, apa aja diambil, gaji mah sama. Jadi teman-teman, jangan sampai kita stres sendiri, apalagi stres dengan kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan kita. Kadang orang begitu, saking multitaskingnya, dia nggak mau ngomong, dikasih kerjaan nerima aja, padahal itu bukan tugas dia. Ya jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita, bukan tugas kita. Itu akan membuat kita pusing sendiri. Ya teman-teman, itulah 5 teknik bagaimana saya mengelola stres di tempat kerja. Apalagi dengan mengelola channel YouTube seperti ini, sebagai seorang konten kreator pemula, tentu saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman pribadi, atau dari orang-orang, cerita-cerita orang yang orang kerja juga, tapi konten kreator juga. Ya memang kita memerlukan manajemen waktu yang baik. Kalau kalian mungkin punya cara lain bagaimana cara mengurangi stres, ya teknik-teknik kalian yang mungkin unik gitu, coba kalian bagikan nih di kolom komentar. Siapa tahu ide-ide itu bisa dipakai oleh orang banyak, atau mungkin saya pakai juga. Silakan komen di bawah, siapa tahu apa yang kalian lakukan itu menjadi obat bagi orang-orang yang stres di tempat kerja. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Dan silakan tonton video-video saya yang lain. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.